Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih kelas 10 yang berjudul kurban dan akikoh, ya. Nah, ini selanjutnya profil kita, ya. Nama Samsul Hadi dan Dimyati Wahyu Chandra. Baiklah, selanjutnya pengertian atau materi kurban. Nah, pengertian kurban secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat atau dekat dengan, ya. Maksudnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariah, kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu dengan niat yang tulus dan sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Selanjutnya, sejarah singkat kurban. Kurban berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menggantinya dengan seekor domba. Kisah ini menjadi landasan bagi disyariatkannya ibadah kurban dalam Islam. Itu ya teman-teman, secara singkat kurban. Nabi Ibrahim itu mempunyai anak Nabi Ismail dan anak satu-satunya, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tetapi pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan domba. Selanjutnya, hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah ditinggalkan ibadah kurban setelah disyariatkan sampai beliau wafat. Ya teman-teman, hukum kurban. Selanjutnya, baiklah, syarat hewan kurban. Jenis hewan kurban yang sah adalah unta, sapi, kambing, domba, ya teman-teman. Kalau untuk ayam, terus ayam potong itu bukan termasuk syarat hewan kurban, ya teman-teman. Dan selanjutnya, usia. Hewan kurban harus mencapai usia minimal yang ditentukan syariat. Bukan habis lahir langsung dibuat kurban, itu nggak boleh ya teman-teman. Harus berusia ya minimal, kalau kambing itu ya 3 tahun atau 4 tahun, ya itu ya teman-teman. Intinya dipilih yang segar, yang bugar, yang sehat, paling bagus pokoknya. Yang selanjutnya, keadaan. Hewan harus sehat, tidak cacat dan tidak berpenyakit, ya. Pokoknya yang the best, ya. Hewan kurban itu harus yang paling bagus sekali kita kurbankan untuk nanti pas kita di Shirathul Mustaqim, untuk membawa kita berjalan dari Shirathul Mustaqim itu kita naik hewan yang kita kurbankan. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama itu niat menyembelih harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, yang seperti membaca bismillah. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, penyembelihan hewan harus orang muslim yang dewasa dan berakal, bukan orang yang majnun atau orang gila, ya teman-teman. Harus berakal dan orang muslim. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Itu ya, tidak boleh tumpul dan berkarat. Waktu penyembelihan harus pada hari raya Idul Adha. Ini pasti ya teman-teman, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Cara memotong urat nadi saluran pernapasan hewan kurban. Itu ya teman-teman, harus sampai putus. Kalau tidak putus ya nanti masih hidup. Hikmah ibadah kurban. Bentuk ketaatan. Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ya teman-teman. Berbagi dengan sesama. Daging dibagikan kepada kafir, kepada fakir, miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan, menumbuhkan rasa peduli
dan ibadah kurban menumbuhkan rasa peduli kepada kasih sayang dan menjaga keharmonisan ke kurban terhadap mempererat hubungan antara umat Islam dan menciptakan suasana keakraban. Itu ya teman-teman pada saat kurban, itu hikmahnya. Nah, selanjutnya pengertian akikoh. Nah, itu ya teman-teman, akikoh. Sekarang bab akikoh atau materi akikoh. Kata akikoh berasal dari bahasa Arab, artinya penyembelihan hewan dari kelahiran seorang anak. Nah, saat anak kita lahir, kita boleh menyembelih hewan, ya. Nah, itu dinamakan akikoh. Nah, akikoh juga sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kita sebagai rasa syukur kita sudah mempunyai anak, kita sudah diberikan momongan. Nah, kita sebagai bentuk rasa syukur itu kita akikohi seorang anak. Anak kita itu diakikohi sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman. Nah, menurut adat istiadat masyarakat, akikoh dilaksanakan pada hari yang ke-7 atau kelipatannya sampai waktu yang ditentukan. Pada saat pasaran ya teman-teman, atau ya dihitung saja dari anak kita lahir sampai 7 hari atau 1 minggu. Setelah itu diberi nama, setelah itu disembelihkan hewan, ya kambing kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan itu 1, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan momongan seorang anak, ya teman-teman. Itu ya. Selanjutnya hukum akikoh. Nah, akikoh menurut sebagian besar ulama hukumnya sunnah muakkad ya teman-teman, bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya harus dilaksanakan karena wajib ya bagi orang tua yang mampu ya. Kalau tidak mampu ya tunggu sampai mampu ya. Arti sunnah muakkad adalah ibadah sunnah yang sifatnya sangat dianjurkan dan dikerjakan pada saat ini ya teman-teman, pada saat anak kita lahir dan kita mampu, dan itu sangat dianjurkan ya, karena sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya pada saat akikoh anak diberi nama yang baik dan dicukur rambutnya. Itu teman-teman, seperti ya kita tidak asing lah dengan adat istiadat tersebut. Nah, selanjutnya pelaksanaan akikoh. Nah, pelaksanaan akikoh atau acara akikoh menurut adat istiadat Siak ya adalah pada saat hari ke-7 kelahiran. Nah, pada saat hari ke-7 kelahiran dan kita mampu untuk melaksanakannya ya dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan momongan ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ke soal ya. Kita sampai latihan soal. Yang pertama itu jelaskan pengertian kurban menurut istilah. Nah, teman-teman tadi pasti sudah membaca ya. Pengertian kurban menurut istilah itu adalah dekat atau dekat dengan. Nah, maksudnya dekat dengan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasa berbagi kita terhadap umat-umat muslim yang sangat membutuhkan. Nah, selanjutnya nomor 2, apa hukum kurban? Nah, hukum kurban tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya di dalam agama Islam atau di dalam agama kita. Nah, bagaimana cara menyembelih hewan kurban? Nah, tadi dengan cara memutuskan urat nadi atau pernapasan hewan tadi ya teman-teman. Baik, nomor 4, jelaskan pengertian akikoh. Akikoh adalah menyembelih hewan pada saat kelahiran dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya apa hukum akikoh? Hukum akikoh sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan
ya. Yang keenam, kapan pelaksanaan akikoh? Pelaksanaan akikoh pada saat hari ke-7 kelahiran seorang anak ya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.